Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik khafidin azza-wallahu wa iyyakum. Pada siang hari ini kita akan bahas mengenai pernikahan yang batil. Pernikahan yang batil. Di antara pernikahan yang batil yaitu nikah asy-syighar. Nikah asy-syighar. Shin ghain alif ra, asy-syighar. Apa yang dikatakan nikah asy-syighar? Wa huwa ayuzawwiju ibnatahu aw ukhtahu ala syartin ayuzawwijahu ibnatahu aw ukhtahu sawa'un kana bainahuma shadaq am lam yakun ala al-asah, yaitu seorang yang menikahkan anaknya dengan syarat orang tersebut menikahkan juga anaknya dengan dia. Misalnya ada dua orang laki-laki punya anak, yang ini punya anak perempuan, dua-dua punya anak perempuan. Jadi mereka sepakat, gimana kita nikahkan anak kita? Ya, silahkan. Saya bisa menikahkan anak saya kepadamu dengan catatan kamu juga menikahkan saya dengan anakmu. Jadi kawin silang. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, tapi dengan catatan kamu juga nikahkan anakmu dengan saya. Itu dia. Jadi yang apa namanya? Jadi besan-besanan lah jadinya. Ya, yang mertua sekaligus menantu. Yang di sini juga mertua sekaligus menantu. Baik pakai mahar maupun tidak. Artinya ketika mereka menikah, kalau seandainya tidak pakai mahar, maharnya yaitu hanya dengan mahar, misalnya begini, saya nikahkan anak saya denganmu, dengan maharnya kamu nikahkan anakmu dengan saya. Karena ini kan wali. Maka ini dikatakan nikah syighar, yaitu batil, tidak dibolehkan. Atau dia pakai mahar, masing-masing pakai mahar. Yang menjadi permasalahan di sini adalah syarat tadi, di mana dia mensyaratkan bahwasanya dia mau menikahkan dengan anaknya dengan syarat dia mau menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut. Itu syarat. Ini yang dikatakan nikah syighar. Atau saya nikahkan kamu dengan kakak saya dengan catatan kamu dengan syarat kamu nikahkan adikmu dengan saya. Ini kan sama-sama wali. Ya, seorang abang kan bisa menikahkan kakaknya ataupun adiknya yang perempuan. Ini dikatakan nikah syighar. Nikah syigharnya dikarenakan bersyarat tadi. Baik pakai mahar, apalagi nggak pakai mahar. Itu yang dikatakan nikah syighar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berkata, naha Rasulullah sallam anis syighar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah syighar. Itu yang pertama. Yang kedua, nikah al-muhallil. Nikah al-muhallil ini satu pasangan suami istri, ya, dicerai istrinya, tapi talaknya sudah talak 3. Talaknya sudah talak 3. Kalau sudah talak 3, itu seorang laki-laki nggak boleh rujuk dengan istrinya. Fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau seandainya kembali dia talak yang ketiga, maka tidak boleh dia kembali kepada istrinya sampai dia menikah dengan yang lain. Nah, ketika si istri ya tidak boleh lagi kembali dengan suaminya, maka ada cara. Caranya yaitu dia menikah dengan orang lain, dengan catatan setelah menikah harus diceraikan. Nah, ini disebut dengan apa? Cina buta. Pernah dengar nikah Cina buta? Enggak ya? Batak buta, Pak? Ya, ini katakan nikah Cina buta. Dengan artian dia menikah, namun ada syarat. Nanti kamu harus ceraikan saya karena saya mau kembali kepada suami saya yang pertama. Ini dikatakan muhallil. Muhallil itu laki-laki yang bertindak sebagai penghalal si wanita ini, menjadi halal untuk suaminya yang pertama. Dikatakan muhallil. Ya, yang seharusnya kan nggak boleh balik begitu saja. Dia boleh balik kecuali setelah dia menikah dengan orang lain. Setelah dia menikah dengan orang lain, kemudian dicerai kembali, barulah dia boleh balik kepada suaminya yang pertama. Namun masalahnya ini ada skenario. Pakai skenario dia. Kamu nikah saya boleh, tapi nanti ceraikan saya supaya saya bisa kembali ke suami saya yang pertama. Ini dikatakan muhallil. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, la'ana Rasulullah SAW al-muhallil wal muhallalah. Rasulullah melaknat al-muhallil dan muhallalah. Muhallil yaitu laki-laki yang menikah dengan wanita tersebut dengan syarat dia akan menceraikan kembali. Muhallalah yaitu wanitanya. Jadi baik wanita dan prianya, kedua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dibolehkan. Ini dikatakan nikah muhallil ataupun muhallal. Dengan artian nikah, kalau ada pernikahan dengan niat seperti ini, maka nikahnya batil. Nikahnya batil, tidak sah.